Maka lebih aman perutnya kosong. Kosong aman tuh. Tapi kalau makan mulu penyakit jadinya. Apalagi nggak keluar-luar ya. Nih kalau kita di mana-mana pikirin makan. Pergi jarah Wali Songo nanti kita mampir makan di mana? Ya dipikirin tuh. Mampir makan di mana? Mobil di stop mulu, udah berhenti di situ ntar tuh rest area. Ngapa? Kita makan dulu. Makan yang dipikirin mana-mana. Udah lapar nih, udah lapar nih. Ya. Wa qala dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahyu qulubakum bikillatid dhahki. Ahyu, hidupkanlah qulubakum, hatimu. Hati dibikin hidup, jangan mati tuh hati kita. Dengan apa? Bikillatid dhahki, dengan sedikit tertawa. Tertawa. Kita itu senang banget ketawa nih, apa terbahak-bahak, nggak boleh. Ya, boleh. Nggak boleh tawa tuh. Itu pada kalau ketawa ya, pada berlebihan, nggak boleh, dikit aja, senyum aja. Wakilatus sab'i, dan mendikitkan kenyang. Ya, kenyang, jangan melewati. Dikit, asal kenyang udah. Sebab makan di atas kenyang, udah kenyang makan lagi haram tuh, nggak boleh. Udah kenyang lagi terusin aja makan. Nah sekarang kalau kita nyendok kebanyakan nggak habis, gimana tuh? Diniatin yang nggak habis itu buat ayam. Makanya sunnah juga kita sebetulnya miara ayam, kandang ayam di belakang. Kalau makan nggak habis kasih ayam, atau empang kecil biarain ikan. Itu sunnah juga tuh sebetulnya. Untuk apa? Makan makanan kita yang nggak habis. Dan juga miara bebek. Orang dulu kan gitu tuh pada miara ayam. Ya, miara apa tuh? Ada empang kecil dia pada ikan. Itu sunnah juga. Ini ada kucing, dari kucing, kasih kucing. Sebab makanan yang kita nggak habis makan, kemudian kita makan terus tambahin ke perut kita, haram. Kalau udah kenyang makan terus, haram. Jadi penyakit juga. Kemudian adalah kita buang begitu aja juga haram juga. Jadi mubazir tuh. Makanya andai kata kita makan nggak habis, itu harus diniatin buat umpan hewan. Buat kasih ayam, kasih bebek, kasih kucing. Jangan dibuang gitu aja. Jadi makanan setan. Kalau kita buang begitu aja. Makanan setan, sama juga kita lagi ngempanin setan. Setan yang mana? Setan yang goda kita. Sebab kita ini dikawal terus sama setan. Bukan malaikat doang ngawal kita, setan lagi ngawal kita terus. Sampai kapan? Sampai napas terakhir. Itu setan ngawal kita terus, menggoda kita terus. Dia paling senang menggoda kita kalau lagi di kamar mandi. Ini setan nih. Makanya mau masuk ke kamar mandi, baca doa. Bismillah. Bismillah apa? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Baca dulu. Jangan sampai diikutin setan sampai ke dalam. Betah bener tuh di dalam kamar mandi kalau didampingin setan. Ya, sampai sholat ketinggalan. Jemaah ini dan itu, dibikin mules, dibikin ini dan itu, perut kita itu setan. Godaannya luar biasa, menggoda kita terus, ngintilin kita terus tuh setan. Mau tidur gitu juga kita bisa berlindung pada Allah daripada godaan setan. Mau wudhu begitu juga, Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika Rabbi ayyakhdurun. Itu baca doa itu untuk ngusir setan. Di mana setan ngintilin kita terus, mau ibadah baca itu. Terutama mau wudhu.
Sebab wudhu kita, mau mandi hadas kita itu digoda oleh setan supaya mandi kita tuh nggak beres, wudhu kita nggak beres. Intilin nama setan terus tuh. Di mana setannya itu gemuk. Sebab apa? Kita kalau makan nggak habis, kemudian kita buang begitu saja, maka gemuklah setan yang godain kita. Sebab dimakan oleh setan yang ngintilin kita. Kalau kita makan nggak habis, kita buang begitu saja, girang setan yang ngintilin kita. Ore itu buat gua, begitu. Ore buat gua, kata setan. Gemuk dia. Kayaknya pernah ada ketemu antara setan dengan setan. Satu setan gemuk, satu setan kurus. Lu ngapa kurus bener? Waduh payah gua mah. Kenapa? Itu yang gua goda orangnya kalau mau makan baca bismillah. Makannya habis lagi. Gua nggak bisa nimbrung. Begitu. Gua nggak bisa nimbrung. Makannya baca bismillah. Gua diusir dengan bismillah. Udah habis makan baca alhamdulillah. Habis sudah semuanya tuh. Begitu dia lepas. Waduh kurus gua. Apalagi menjadi kurus. Kalau mau tidur. Mau tidur baca bismillah, baca doa. Dia mau tidur. Apalagi mau tidur sama bini. Baca bismillah, baca doa, baca takbir segala macam. Lah gua nggak bisa nimbrung. Coba kalau dia main gubrak gabruk begitu aja, lah gua nimbrung. Gemuk gua seger. Kagak. Nggak bisa. Nah begitu ada sekalian, makanya mohon maaf, andai kata kita mau hubungan suami istri juga kudu baca doa. Udah baca doa. Udah pada bisa doanya. Ini orang tua, nih orang tua. Kalau bocah mah jangan dulu. Ya, jangan-jangan udah punya cucu masih belum bisa nih doanya nih. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan amma rajaqtana. Ya Allah, jauhkanlah saya daripada godaan setan dan jauhkanlah setan daripada saya yang menggoda saya. Dan jauhkanlah setan daripada rezeki yang kau berikan kepadaku. Apa? Keturunan. Nih, ya, minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dan daripada menggoda keturunan kita yang baru akan menjadi janin. Jangan sampai nanti kena godaan setan juga. Ya. Ini hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir. Zikir itu apa? Baca doa, baca bismillah. Kalau apa-apa kita akan melakukan sesuatu supaya pada berkah. Kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Itu waktu zaman masih kampung sini nih. Atau zaman masih kampung, masih jarang rumah. Itu orang ketawa di joglok kedengeran ke sini. Orang ketawa di joglok sana, Pak, kedengeran ke sini. Itu di bawah pun jamblang nih pada ketawa ya. Zaman dulu tuh, zaman dulu. Begitu juga ngomelin anak kedengeran juga ke sini. Lagi ngomelin anak. Ngomelin anak, ngomelin bini kedengeran ke sini-sini. Ya. Sekarang udah banyak rumah dan dulu nggak kedengeran jadinya. Tuh masih ngomelin penggak itu. Ya, orangnya udah pada nggak ada ya, udah nggak ada. Daripada kagak ada. Makanya datang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, keagungan dan kebesaran. Air putih aja. Ya. Bahkan kalau cerita ulama-ulama dahulu, ada yang dia sengaja menguji keimanannya, kekuasaan dia uji, dia bikin kuburan. Dia masuk ke dalam kuburan. Ya, napasnya hanya dia buka. Pakai selang keluar, cuman itu doang. Berapa lama? 40 hari. Cuman napas doang. Kayak ketahuan orang masih hidup apa mati, hidup apa mati, hidup apa mati. Setelah 40 hari, ya mulai dia keluar. Di mana dia tahu udah 40 hari dalam kuburan? Coba menguji. Dia pengen mengetes kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki, tentang kehidupan.
Inilah itu orang yang berpikir tentang kekuasaan Allah. Kalau kita kan taunya lapar karena nggak makan, kemudian mati karena kelaparan, begitu ya. Padahal tidak begitu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita. Subhanallah. Orang-orang dulu, para ulama, ahli tasawuf pengen makan cari yang halal susah. Ya, cari yang halal itu susah. Dari yang halal sebab nanti banyak hisab. Yang benar-benar halal. Sampai mencari makan cukup dengan bekas makan orang yang sudah dibuang di bak sampah. Cari ini yang dimakan sama dia. Kan kadang-kadang ada tuh ya, kalau bekas makan, kalau di hotel mana-mana tuh daging dibuang, ikan masih sepotong, masih bulat ikan tuh, ikan peda, ikan apa, ikan kembung dibuang, ditelan segala macam. Tapi itu yang dicari, ini yang halal, ini makanan yang halal. Coba kalau modal kita, ya boro-boro kita mau makan seorang lagi, udah kita biarin aja. Tetapi beliau itu yang halal, yang udah dibuang-buang. Juga dia menghindar daripada apa namanya, ini udah pasti ikhlas benar nih makanan ini kalau dimakan, begitu. Sebab makanan nanti yang kita buang-buang itu akan mengutuk kepada orang yang buang. Makan kita buang, dikutuk nanti kita. Makan nasi nih, setiap biji itu akan ngutuk kita kalau kita buang begitu aja. Kayak kalau makan abisin, caranya gimana? Nyendoknya jangan banyak-banyak supaya habis gitu. Sebab nasi yang kemakan dengan kita, dia bersyukur kepada Allah. Apalagi mau makannya baca bismillah, bersyukur kepada Allah, menjadi darah daging kita yang berkah dalam tubuh kita. Apalagi dari sedekah yang halal. Subhanallah. Ya. Makanya zaman dulu nih orang kita kalau sedekah apa, kalau pergi selamatan segala macam itu makan berkat enak banget itu. Berkat. Enak banget itu makan berkat. La ilaha illallah. Pagi-pagi kan makan berkat tuh, ini dari baba, iya, wow, enak pun kita makan berkat. Udah didoain, orangnya ikhlas bener tuh. Jangan dihabisin itu, kita makan, bagi-bagi ini dan itu, biar sedikit, enak banget, luar biasa itu. Udah didoain, orang yang ngasihnya ikhlas kepada kita. Ya, jangan disia-siakan. Makanya utamakan sedekah orang yang orang berikan kepada kita daripada hak kita yang ada. Kalau bisa hak kita yang ada, buat sedekah lagi, begitu. Itu yang paling bagus. Nah, ini kadang-kadang ketahuan banyak makanan di atas piring, di atas meja, malah nyari lagi yang lain. Itu akhirnya nggak kemakan di atas meja, mubazir. Ya. Justru kita andai kata ada, mohon maaf, bekas cucu nggak habis, kita makan. Kalau cucu mah nggak ngerti dia mah, ya buang makanan, makan nggak habis segala macam dan itu. Tapi kita kan ngerti, kita yang ngerti. Kalau cucu mah nggak dosa, nggak belum paham anak-anak itu bersih. Ya, inilah hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu. Bersihkan hati kita, makanya supaya hati kita tuh lembut, gampang dinasehatin, paham, taufik hidayah cepet dapet, kurangin makan sama minum. Ya, apalagi tidur pagi, jangan biasakan itu tidur pagi. Tidur pagi habis subuh tidur, apalagi subuhnya nggak bangun, tidur terus, kubuk bener nih ya, tidur apa kesiangan. Nah ini kurangin, jangan sampai situ, itu sangat berbahaya. Yurisul pakro, itu mewaris kepada fakir kita. Biasakan tidur sampai bangun dah ketinggalan subuh. Kadang-kadang subuh dia udah tahu, dia tidur aja lagi. Ya,
Nah ini nggak boleh, jangan, kecuali emang dia orang sakit yang emang nggak bisa itu. Ya, yang sakit aja juga jangan tidur kalau bisa, kalau subuh. Ya, harus melek tetap, banyakin zikir. Waktunya zikir, waktu kita menuai kesehatan, kesegaran dan sebagainya. Ya. Begitu hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi dalam hadis ini kita dianjurkan banyak-banyak lapar supaya menjadi bersih dan lembut hati kita. Begitu juga ketawa, dikurangin ketawa kita. Jangan kebanyakan hidup kita dengan tertawa, pengen kemana-mana supaya pada kita ketawa-tawa. Jangan. Waqala al-Hasanu, dan telah berkata Imam Hasan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fikru nisful ibadah. Berpikir itu bagian daripada ibadah. Waqillatu ta'am, dan dikit makan, hiyal ibadah, ialah termasuk ibadah. Dan sekalian rahimakumullah, sampai di sini apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita ambil hikmahnya kalau lagi memang telat makan. Itu ya. Kita telat makan. Ini mohon maaf ini, kalau kita nggak bisa ngambil hikmah, mohon maaf. Jemaah haji telat makan, wow, jadi protes. Padahal dia lagi haji tuh, lagi haji, makan 3 kali dikasih, tiba-tiba makan malam telat, keburu udah tidur, ngomelnya ini, ya, lagi haji. Ada yang begitu Pak? Ada. Apalagi jadi ketua regu ya dinomelin, ketua regunya nomelin, padahal kiriman telat itu dari sononya telat, ketua regu yang diomelin. Ini orang yang nggak ngerti agama, malah ketua regu jadi disinggung-singgung. Itu sebaiknya diatur kapan-kapan lagi, jangan begitu segala macam. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah pada kita semuanya. Apapun yang terjadi itu sudah ketentuan Allah, Ini yang hadir di sini ini udah Allah udah diatur. Pagi ini ada di Masjid Nurul Burhan, ngaji di situ. Kamu dapat pahala besar, ampunan dosa, dan pintu surga sudah dibuka untuk Anda semuanya. Tinggal mau masuk apa enggak tuh? Mau nggak? Kalau mau masuk, amalkan ilmu yang kita dapat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Nah, sampai di sini, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.